Shalom, saya ingin menyapa sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani bersama saya, Dian Pangandaheng, yang akan membuka acara ini. Bagaimana kabarnya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sekalipun kita merasa tidak baik-baik saja atau memiliki masalah dalam rumah tangga, Anda berada dalam acara yang tepat. Karena acara ini akan membahas seputar persoalan rumah tangga yang menjadi narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Dan seperti biasa akan dipandu oleh moderator kita, yaitu keluarga Bapak Leo Sumampau dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Anda bisa menyaksikan program ini melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome channel 870, dan melalui sosial media Hope Channel Indonesia, baik di YouTube ataupun Facebook. Anda juga dapat menyaksikan selama 24 jam di website kami di hopechannel.id dan juga aplikasi Hope Channel Indonesia yang bisa Anda unduh di aplikasi App Store maupun Play Store dari gadget Anda masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, saya sudah tidak sabar untuk menyapa moderator kita pada malam hari ini, keluarga Bapak Leo dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Selamat malam. Selamat malam, Dian. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan, terlihat sehat dan bahagia ya pada malam hari ini. Baik, saya serahkan acara Obsesi Hati ini kepada Bapak dan Ibu. Silakan. Baik Dian, Pak Andaheng, terima kasih telah buka acara ini dari Studio Hope Channel Indonesia yang ada di Jakarta. Dan kita malam ini membahas judulnya apa ya? Keluarga sukses. Keluarga sukses, tentunya semua keluarga ingin sukses ya. Tetapi malam hari ini Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf akan memberikan tips-tips bagaimana menjadi keluarga yang sukses. Jadi jangan lewatkan pembahasan pada malam hari ini, karena tentunya harapan kita menjadi keluarga sukses akan terjawab. Iya, betul. Pada pembahasan kita malam hari ini. Semoga kita semua keluarga bisa menjadi keluarga-keluarga yang sukses ya. Amin. Baik, sebelum memasuki topik pembahasan, ayat inti dari acara kita pada malam hari ini terdapat di dalam Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, di mana pada malam ini kami dapat berkumpul kembali untuk mengikuti acara Obsesi Hati. Berkati narasumber kami, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang akan membawakan topik pembahasan dan yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kiranya semua yang dapat disampaikan dapat menjadi pelajaran yang baik bagi kami semua yang mendengarkan, dan kami dapat hidup lebih dekat kepada Tuhan. Berdoa juga untuk tim Hope Channel Indonesia yang bekerja saat ini di studio, dan semua peralatan yang dipakai agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dan seturut dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Baik, diingatkan kepada pemirsa setia Hope Channel Indonesia, khususnya pemirsa Obsesi Hati, jika saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk menuliskan pertanyaan saudara di kolom chat dari media sosial pada Hope Channel, bisa melalui YouTube ataupun juga Facebook. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, tapi cukup cantumkan lokasi di mana saudara berada, dan jangan ragu-ragu. Dengan pertolongan Tuhan, narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf akan mencoba menjawab semua pertanyaan daripada saudara-saudara sekalian. Baik, saat ini kita menyapa narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Shalom, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Shalom. Leo dan Fitri. Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dari North Selamat Carolina. pagi di North Carolina. Bagaimana kabar Pendeta dan Ibu?
Ya, Puji Tuhan, sehat-sehat. Masih sehat, berkat Tuhan. Ya, Amin, dan terlihat puji Tuhan. memang sehat sekali ya pendeta dan ibu pendeta ya. Ya, senang melihatnya ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, kita persilahkan pendeta dan ibu pendeta untuk membawakan topik pembahasannya malam ini. Silakan. Baik, kita akan membahas satu pelajaran yang sangat penting untuk pemirsa yang berbahagia di rumah masing-masing atau di mana saja saudara-saudara berada. Keluarga sukses. Bukankah kita mau sukses ya? Iya, pasti mau sukses. Dan banyak orang yang mempunyai berbagai macam definisi tentang sukses. Kita akan coba lihat dulu ayat Alkitab di dalam King James Version ya. Kata sukses itu disebutkan satu kali ya. Dan itu tertulis di dalam buku Yosua 1 ayat 8 yang sudah dibaca tadi dan kita coba baca lagi. Ya, Ya. Ini sudah dibacakan oleh Fitri yang dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, sukses ya, akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kata berhasil di situ disebut sukses. Dan kembali satu-satunya kata dalam Alkitab bahasa Inggris King James Version yang menyebutkan tentang kata sukses, yaitu Yosua 1 ayat 8. Itu sesuatu hal yang berhubungan dengan hukum Allah. Jadi ternyata kalau kita tidak lupa kepada firman Allah dan merenungkannya pagi, siang, dan malam, bertindak hati-hati, artinya menurut kehendak Allah, maka kita akan sukses. Jadi kalau begitu sukses di sini, kita lihat hubungannya di dalam segi kerohanian. Jadi banyak sekali orang yang mempunyai berbagai macam pandangan tentang keluarga yang sukses. Kira-kira sukses itu yang bagaimana? Kalau sukses, apakah punya perkawinan yang dihadiri oleh paling banyak orang dalam sejarah dunia perkawinan seperti siapa ini? Charles dengan Ibu Dayan. dengan Diana ya. Oh, tapi ternyata berakhir dengan tragis sekali. Kalau begitu mereka tidak bisa disebut sukses. Apakah seperti seorang yang kita sebut Jackie Chan ya, menghasilkan 150 film lebih. Oke, tetapi apa yang terjadi? Anak perempuannya bunuh diri, anak laki-lakinya ngobat, artinya dengan narkoba, penyimpanan narkoba menyebabkan dia di penjara 6 bulan, ya. Kemudian, mengalami kesulitan hidup, ya. Apakah dia termasuk sukses menghasilkan 150 lebih film ya, kemudian jutaan dolar dia hasilkan ya, tetapi keluarganya berantakan, anaknya pun datang dari 2 ibu yang berbeda oleh sebab dia mempunyai Will ya, wanita idaman lain yang akhirnya menghasilkan anak. Apakah itu yang disebut sukses ya? Kalau begitu kita harus berpikir berbagai sukses yang sering orang pikirkan. Ada orang pikirkan kalau sukses, kalau mereka itu punya banyak uang, bisnisnya maju, maka itu dikatakan sukses. Coba kalau lihat, buka saja YouTube, Google, ya. Kita coba lihat keluarga sukses. Langsung yang disebutkan adalah keluarga yang mempunyai bisnis yang sukses, ya. Yaitu turun-temurun, dikatakan dia sudah sukses, ya, bapaknya sukses, anaknya sukses, cucunya sukses. Orang berpikir dari segi bisnis. Ya. Ada yang berpikir bahwa sukses ada dalam pendidikan. Kalau anaknya, wah insinyur, wah dokter, wah ini profesor ini, maka dikatakan bahwa itu adalah keluarga yang sukses ya, sebab mempunyai anak-anak yang berpendidikan. Kemudian ada yang katakan sukses dalam kehidupan, mungkin dalam suatu rumah tangga yang aman, tentram dan sebagainya, ya, saling mendukung satu sama lain, ya. Kemudian juga ada yang katakan sukses dalam apa? Dan beberapa turunan. Kalau dia lihat turunannya itu, wah turunan pertama begini, kedua begini, ketiga gini, semua bagus-bagus. Nah ini baru dikatakan keluarga yang sukses. Ada juga yang katakan sukses dalam sport. Wah, dapatkan medali di Olimpiade. Ya. Wah, satu hal yang luar biasa. Ya, satu negara yang paling banyak medalinya, emasnya, itulah yang paling sukses. Ya. Jadi kita sering berpikir dari segi bisnis, pendidikan, kehidupan, ataupun juga rumah tangga dan sebagainya. Pencapaian. Dan pencapaiannya, kita mau coba lebih lanjut
apa yang diharapkan daripada suatu sukses. Ya, apa yang Robert Schuller katakan? Dia katakan success is never ending, failure is never final. Jadi kalau sudah sekali sukses, bukan terus langsung stop. Dia akan terus-terus berjalan gini. Tapi biarpun bila mana Anda gagal, ya misalnya gagal dalam keluarga, itu bukan final. Sebab kan Anda mempunyai kesempatan untuk memiliki, mencapai. Kalau Anda dapatkan 10 dalam matematika waktu SD kan sukses. Tetapi kalau hanya di situ saja, ya enggak maju-maju, masih SD. Ya. dia harus naik ke SMP. Kemudian kalau matematika, kemudian misalnya aljabar, oh ya sukses. Tetapi kalau hanya sampai di SMP, ya itu hanya stop di situ, maka tidak orang tidak akan katakan bahwa dia seorang yang sangat sukses. Tetapi success is never ending. Bahkan sudah selesai sekolah, misalnya dalam bisnis atau di dalam pekerjaan, pelayanan dan sebagainya. Jadi success is Never ending. Sukses itu adalah satu perkara yang harus berjalan terus. Kalau gagal, jangan putus asa sebab itu bukan final. Jadi kita harus maju terus. Baik, apa definisi daripada keluarga sukses? Keluarga yang sukses meningkatkan rasa keluarga dan identitas individu yang positif. Jadi orang suami atau istri dia akan promotekan supaya mereka mempunyai positif life, mendorong interaksi yang memuaskan di antara semua anggota, baik suami atau istri atau anak-anak, dan mengatasi stres dengan cara yang menghasilkan lebih banyak fleksibilitas dan kekompakan dalam keluarga. Jadi kalau kita lihat di sini, sukses di sini sudah melibatkan sesuatu perkara yang bersifat holistik yaitu ada hubungan satu sama lain. Kemudian mengatasi stres termasuk di dalam masalah kesehatan, kemudian fleksibilitas dan kekompakan dalam keluarga, mendukung satu sama lain. Jadi itu keluarga sukses dalam keluarga. Kemudian nah sekarang kita coba lihat, ada satu majalah majalah sukses. Nah sekarang apa yang dikatakan di sini tentang sukses ya? Ternyata dikatakan bahwa 58% daripada pembaca Success Magazine mengatakan sukses itu kalau orang mempunyai kesehatan yang baik. Kemudian ada 49% mengatakan kalau orang itu mempunyai pekerjaan yang menyenangkan, maka itu dikatakan dia sukses. Dan ada yang katakan keluarga bahagia itu 45% mengatakan itu adalah suatu sukses. Kemudian kedamaian pikiran 34%. Dan sahabat-sahabat yang baik 25%. Intelligence jadi kalau orang itu ada punya kepintaran cuma 15% yang dikatakan itu sukses. Sebab banyak orang yang intelligent tapi tidak tahu bergaul ada uang yang terbatas hanya 11%. Jadi kalau itu talenta maka itu hanya dikatakan 7% saja sukses. Nasib baik 6%. Mobil mewah 2%. Ada orang katakan, kalau ada mempunyai Mercedes sudah sukses. Tidak, mereka menilai itu yang hanya punya mobil mewah itu hanya 2% dikatakan sukses. Jadi kalau begitu kita lihat bahwa sukses yang tertinggi yang disebutkan di sini, rumah mahal hanya 1%. Ya. Baik, jadi kalau berdasarkan itu semua, masalah materi yang banyak orang pikir itu sukses, ternyata menurut majalah sukses itu, itu ternyata itu adalah satu hal yang rendah, tetapi yang utama adalah kesehatan. Jadi orang bisa kerja terus dan sukses kelihatan di dalam banyak hal oleh sebab pencapaiannya yang luar biasa, tetapi mungkin dalam kesehatannya buruk tidak disebut sukses. Nah, pekerjaan dan juga keluarga bahagia itu merupakan satu hal yang sangat penting dalam rumah tangga. Nah sekarang kalau kita mau coba sukses secara holistik, kira-kira apa yang kita harus pikirkan Kita harus maksimalkan waktu Anda bersama keluarga. Kita harus hadapi itu. Kalau misalnya pulang ke rumah setelah seharian bekerja, ke wastafel penuh dengan piring atau kaos kaki kotor di sofa, itu kan membuat Anda sangat kecewa. Tapi kalau Anda mau sukses, tolonglah satu sama lain. Lihatlah ini wastafel yang penuh dengan piring-piring kotor bantulah istri mungkin baru pulang kerja tidak sempat untuk nyuci Anda tolong cuci. Saya merasa sangat senang melihat karena di sini kan nggak ada pembantu. Kalau di Indonesia kan banyak pembantu di sini nggak ada pembantu. Jadi kita kalau jaga cucu misalnya kan Patrick anak mantu kami harus jaga malam. Jadi kami pulang, kami pergi ke rumahnya, kami lihat
dia belum tidur, dia tidur nanti sebentar sesudah siang. Dia lempit-lempitkan baju yang sudah keluar dari washing machine, ya, dari dryer, dia lempit-lempitkan. Jadi kita harus jangan tunggu sampai Andrea pulang, anak kami dulu pulang baru dilempitkan. Kamu ibu rumah tangga kamu yang harus lakukan. Tapi saling membantu, ya. Jadi mengisi satu sama lain. Salah satu untuk sukses secara holistik termasuk menyingkirkan akan gadget ya pada waktu-waktu tertentu. Ada waktu dinas dan sebagainya di mana kita perlu gadget, tetapi tidak selamanya harus itu yang bisa mengganggu hubungan komunikasi dalam keluarga. Kemudian karir tetap harus kita cintai. Artinya kita tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya. Tapi jangan lupa keluarga. Dan juga harus meluangkan waktu untuk diri sendiri di mana kita misalnya perlu santai dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang sangat keseluruhan. Baik, jadi sekarang kita mau coba lihat 20 ya tanda daripada keluarga yang sukses. Kembali kita sebutkan sekarang di sini adalah keseluruhan, bukan hanya dalam satu segi ya, tetapi keseluruhan. Yang pertama harus apa? Masing-masing harus tahu peranannya dengan jelas. Jadi kita bisa saling membantu satu sama lain. Oke, jadi peranannya yang jelas, jadi jangan pikirkan bahwa kalau di rumah suami itu jadi bos, tidak, tetapi harus mempunyai peranan satu sama lain. Kemudian keluarga yang berhubungan secara sosial, ya. Jangan menyendiri. Jangan menyendiri, tetapi bergaul dengan orang lain dan juga satu sama lain. Kemudian anak-anak bebas untuk mengungkapkan pendapat mereka, orang tua pun mendengar, ya. Jadi satu perkara yang sangat penting bahwa keluarga itu adalah yang saling memperhatikan satu sama lain. Social. Dan yang ketiga, mereka melihat gambar yang luas. Jadi kalau dia lihat sesuatu yang terjadi itu jangan fokus kepada perkara yang terjadi, tapi cobalah kita lihat apa background-nya. Supaya kita jangan terus langsung ambil kesimpulan yang salah. Oke, kita ambil contoh ya. Di sini ya dikatakan bahwa kasih itu memperluas kita punya perspektif. Broadens your perspective. Ya, baik. Misalnya Anda lihat lukisan ini, wah, apalagi dia sedang marah kan? Ya, itu adalah lukisannya bahwa dia sedang marah. Coba perluas lukisannya itu. Ya. Oh, rupanya dalam penjara. Pantaslah dia Jadi marah. pantaslah dia sedang marah, kesal sekali dia harus dipenjara. Nah, sekarang kita coba perluas lagi dia punya gambaran. Oh, rupanya apa? Oh, lagi dibikin film. Rupanya kalau gitu sedang pura-pura. Mereka sedang acting jadinya. Jadi kita perluasnya perspektif sehingga ya kalau umpamanya suami marah atau istri marah, oh mungkin lagi kurang tidur tadi sibuk atau kurang tidur tadi malam. Office, ya. Ataupun mungkin dimarah oleh bos ya. Jadi kita perluas, jadi jangan langsung oleh sebab suami marah langsung kita balas dengan marah. Itu marah ya, 2 minggu depan kita akan membahas mengenai masalah soal ini tentang aktif dan proaktif ya, proaktif dengan reaktif ya dan sebagainya. Baik, kita coba lihat ya faktor yang keempat ya, kita untuk melihat tanda daripada keluarga yang sukses adalah mereka yang tahu untuk menyesuaikan diri. Apakah suami dan istri tahu menyesuaikan diri, dan itu menunjukkan bahwa itu adalah satu rumah tangga yang sukses. Latar belakang kita masing-masing berbeda, ya. Suami dan istri pun datang dari keluarga yang berbeda, tapi kita harus tahu untuk menyesuaikan diri. Ya. Kemudian kita lihat yang kelima, ya, keluarga yang mendorong satu sama lain, bukan menjatuhkan satu sama lain, tapi you encourage one another supaya pasangan kita itu mempunyai self esteem yang tinggi. Begitu juga anak-anak, jangan dibilang sama sekali dikatakan, oh kamu memang bodoh. Ya, ini aja nggak bisa. Masa begini aja nggak bisa? Orang tua harus selalu mendorong ya. Oh ya, ini cukup baik, tapi akan bisa lebih baik lagi. Ya, kalau belajar lebih banyak ya. Kalau misalnya ada pertanyaan ya jawab. Kemudian kalau misalnya perlu pertolongan, orang tua harus siap mendukung akan anak. Ya. Begitu juga antara suami dan istri. Istri akan mendukung akan pekerjaan suami ataupun karir suami. Ya. Jangan hanya memikirkan dirinya. Kamu tidak pernah ada waktu sama saya. Ya. Dan sebagainya. Tetapi memberikan dorongan satu sama lain. Faktor yang keenam. Yang keenam kita lihat dari keluarga yang sukses itu mempunyai keluarga yang seimbang antara aku dan kita. Jadi bukan saya saja, tetapi ini adalah kita bersama. Ya. Sukses keluarga adalah sukses bersama. Kita, ya. Jadi kalau suami itu sukses dalam jabatannya dan sebagainya, ya kita harus melihat bahwa itu adalah sukses
kita ya, sebab kan suami memikirkan akan karir dan sebagainya. Tapi istri yang mendorong. Istri harus siap untuk mendorong. Oke. Makanya sekarang kalau kita lihat ya, kalau pendeta itu sukses, kita selalu bilang behind a successful man is a successful woman. Jadi selalu kita berikan itu kita ya, suami istri. Nah, kita akan ini tanggal 18 Desember kita akan adakan satu perayaan mengucapkan terima kasih kepada pendeta kami dari gereja kami. Tapi bukan pendetanya saja, kita ya, pendeta dan istri, sebab pendeta itu kerja keras adalah dorongan daripada istrinya. Jadi seimbang ya. Jadi ini terjadi kepada pendeta atau siapa saja berumah tangga, sukses daripada suami ya, 90% kami katakan ya, sesuai dengan statistik yang pernah diberikan ya, adalah tergantung kepada istri. Itulah sebabnya perlunya mendorong satu sama lain, seimbang. Keluarga yang menghormati perkawinan. Ya, menghormati perkawinan. Apa yang dimaksudkan itu adalah kita ingat komitmen perkawinan, yaitu suami untuk istri, istri adalah untuk suami ya. Sampai akhir hidup kita. Ya, jangan sampai terjadi sesuatu, ada pil atau will dan sebagainya yang bisa menyebabkan atau mengganggu akan perkawinan tersebut. Kemudian ke-8 kita lihat keluarga yang berkomunikasi dengan baik. Sebab komunikasi adalah dasar daripada keluarga yang sehat. Dan kalau kita mau berkomunikasi, jangan lupa kita pakai I statement. Saya kecewa, saya sangat sedih. Jangan bilang kamu itu jahat, kamu ini begini. Jadi itu bikin terus reaksi yang negatif kepada pasangan satu sama lain. Iya, hindarkan kata never. Kamu nggak pernah. Tidak pernah kamu dengar. Kamu selalu. Ya. Itu hal yang sangat penting kita untuk hindarkan. Jadi komunikasi, kita sudah banyak membahas tentang komunikasi, tapi kami harus ulangi lagi ya. Oleh sebab ini adalah masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga. Kemudian, baik. Yang ke-9 kita lihat keluarga yang menghargai satu sama lain. Jangan menghina ya. Ada orang yang kadang-kadang saya kasihan dia, istri saya, dia tengoklah orang itu gendut, tengoklah istri saya lebih lagi itu kayak gentong. Itu kan tidak menghargai ya. Istri pun mungkin ketawa, tapi ketawanya itu sakit ya. Jadi kita harus menghargai satu sama lain. Jadi menghargai ya, termasuk latar belakang daripada istri. Jangan coba menghina ya, kamu memang dasar orang kere ya, atau berdasar kamu. Disebutkan latar belakang nenek moyangnya yang sudah meninggal pun disebut-sebutkan. Itu adalah satu hal yang harus dirasakan, menghargai satu sama lain. Terus kemudian keluarga yang punya komitmen. Ya. Komitmen itu ditunjukkan dengan waktu. Ya, sebab waktu adalah sebagian penting daripada hidup, atau waktu itu adalah kehidupan ya. Jadi kalau kita tidak punya waktu ya, artinya sama seperti kita sudah mati. Itulah sebabnya waktu satu sama lain itu penting. Komitmen, janji misalnya untuk pergi berlibur, janji untuk makan bersama harus dipenuhi oleh sebab komitmen daripada suami istri ya. Baik, kemudian kita pernah singgung mengenai masalah sukses daripada orang yang lebih kurang 700 orang ya. Dan apa yang menyebabkan mereka sukses? Pengalaman masa kecil, apa yang telah membentuk mereka sampai sukses sebagai politician, sebagai saintis, ilmuwan, pengarang, bintang film, pahlawan dalam olahraga. Ternyata mereka pernah melalui trauma, sebab mereka kan ada yang dari keluarga miskin ya. Mereka banyak yatim piatu, tetapi bisa sukses. Apa yang menyebabkan sukses? Mereka pernah sakit waktu kecil, banyak yang keluar dari keluarga yang dysfunctional, sebagian datang dari keluarga yang baik, dan kesimpulan yang menyebabkan mereka berhasil ada we have a choice. Kami punya memilih yang tepat, dan menemukan akan maksud dan tujuan hidup adalah lebih penting daripada genetika dan lingkungan. Ya, ini sangat penting sekali. Lingkungan, misalnya kemiskinan, tidak menghalangi untuk sukses. Ya, ini adalah satu hal yang penting. Yang dicapai dan yang kontribusi kepada masyarakat. Ya. Jadi kemudian kita masuk kepada pasal yang ke-11, memiliki iman yang diamalkan. Kembali, family that pray together, live together, stay together. Jadi berdua bersama-sama, belajar firman Tuhan iman sama-sama yang sepenuhnya kepada Tuhan, itu sangat penting sekali. Makanya kami memberikan Yosua 1 ayat 8, tanda daripada sukses adalah tidak lupa kepada firman Tuhan, merenungkan akan firman Tuhan dan mengamalkan firman Tuhan. Terus kemudian yang ke-12 adalah memiliki waktu bersama. Ingat,
Kita sudah banyak mengatakan bagaimana keluarga itu perlu berliburan dan jadi kita senang dengar Leo dan Fitri, wah baru pulang dari Bali berlibur. Itu bagus sekali. Jangan kita pikir bahwa waktu berlibur itu adalah waktu yang terbuang. Tidak, tetapi itu pemanfaatan waktu yang baik ya. Kita juga akan libur ya. Ya, bulan depan kita libur. 31 orang. 31 orang kami kumpul semua di Florida. Jadi itu untuk refreshing ya. Dan di situ tetap kita buat acara kebaktian bersama-sama dan sebagainya, menguatkan satu sama lain, saling mendorong, penting sekali. Kemudian memiliki identitas. Jangan lupa ya, suami adalah suami, istri adalah istri, identitas sebagai suami, identitas sebagai istri. Ya, dan masing-masing ingat dia adalah seorang suami ya suami ya, dengan tanggung jawabnya sebagai suami ya, dan istri mempunyai identitas dan juga sebagai tanggung jawab daripada seorang istri, sangat penting sekali. Mempunyai kenangan yang baik. Itu hal yang sangat penting dalam keluarga sukses ya, melihat kepada masa ke belakang, waduh waktu masa muda dulu ya. Penuh dengan tantangan tetapi penuh dengan sukacita ya. Tantangan, kemiskinan, kerja keras dan sebagainya, itu menjadi satu kenangan yang baik yang bermanfaat sekarang ini ya. Jadi kita perlu ingat ya, masa muda. Ingat masa muda kita kan? Oh ya. Kemudian kita harus senantiasa makan bersama ya. Sering sekali keluarga itu tidak punya waktu untuk makan bersama. Duduk bersama, gadget disingkirkan, ambil keranjang, kumpul gadget, supaya kita ngomong waktu kita makan bersama-sama. Jangan masing-masing sibuk dengan gadget. Jangan waktu makan masing-masing dengan gadgetnya. Taruh, kemudian makan bersama-sama sepenuhnya. Kemudian membangun bersama. Rumah tangga itu bukan hanya harus 1-2 orang yang sukses, tetapi keluarga. Ya. Jadi anak yang mungkin lambat perlu didorong. Ya. Jadi mungkin saya lambat dalam belajar, tapi mungkin bagus untuk olahraga. Ya. Doronglah dia di dalam olahraga. Mungkin dia lemah dalam matematika, tetapi mungkin dia bagus untuk bahasa. Jadi kita lihat apa yang menjadi bakat masing-masing, dorong untuk membangun bersama-sama. Ya. Terus yang ke-17 kita harus ingat bahwa keluarga yang sukses adalah keluarga yang mempunyai pengampunan. Kita ada pernah dengar keluarga sampai berapa tahun nggak ngomong-ngomong. 7 tahun suami istri tidak ngobrol. Bayangkan, tidak ngomong. Ya. Tidak ada pengampunan sama sekali. Ada orang tua tidak mengampuni anak. Anak tidak mengampuni orang tua. Satu hal yang sangat menyedihkan sekali. Setiap ada masalah, selesaikan, harus siapkan pengampunan sebelum matahari terbenam. Sebab kalau enggak matahari terbenam, kita nggak bisa tidur. Kita jadi di-haunt ya, selalu hantui dengan orang-orang yang kita tidak mau mengampuni. Jadi kemana makan pun nggak enak, kita selalu ingat dia. Apapun pergi jalan-jalan nggak enak. Mau pergi ke kantor pun, lewat rumah itu nggak mau. Biar kita keliling, pokoknya kita tidak mau lewat. Jadi pokoknya kita yang siksa. Makanya Tuhan katakan harus mengampuni 70 kali 7, jadi 450 kali, berarti unlimited forgiveness. Baik, kemudian keluarga yang memiliki kegigihan. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, bagaimana saya akan bisa bahagia sementara saya ini artinya untuk makan saja susah dan sebagainya. Ingat, kita harus gigih ya. Bekerja, anak-anak didik waktu kerja, dan saya ceritakan pengalaman pribadi bagaimana waktu kecil pun SD saya sudah mulai jual-jual kue. Waktu SMP saya mulai tagih-tagih rekening ya. Jadi SMA mulai jual buku ya dan sebagainya. Jadi perguruan tinggi juga begitu. Kita harus gigih ya. Kalau gigih maka kita akan bisa mencapai apa yang kita harapkan ya. Terus ada waktu terpisah dari teknologi. Apa maksudnya? Jangan ini ada waktu kita terpisah dari kita punya gadget. Jadi waktu di mana kita sisihkan ini kemudian berbicara bersama-sama ya. Jadi misalnya sudah berada di tempat tidur, ada apa yang disebut pillow talk. Jadi bercerita ya sebelum tidur bersama-sama ya, pillow talk ya, bercerita, tidak perlu pegang gadget, bahkan yang dianjurkan adalah 1 jam sebelum tidur sudah tinggalkan hal-hal yang
yang ada gadget ataupun TV dan Teknologi, sebagainya, adanya blue light di situ yang bisa mengganggu kita tidur. Ya, jadi kembali itu adalah satu hal yang sangat penting. Kemudian waktu yang menyenangkan, baik tertawa. Kita sudah bahas ini satu kali kan, bagaimana humor dalam keluarga itu jadi sangat penting ketawa sekali. terus. Jadi pemirsa yang masih belum sempat lihat itu, coba lihat melalui YouTube ya, yaitu humor di dalam keluarga. Itu satu hal yang sangat penting sekali. Coba bayangkan ini. Ya, keluarga sederhana bukan ya, tetapi senang naik motor sampai 6 orang ya. Artinya mereka punya waktu bersama-sama, pesiar bersama-sama. Tetapi ya harus hati-hati jangan sampai ketabrak ya, jangan sampai ada. Tapi artinya mereka juga biarpun simple keluarga, bukan berarti mereka tidak mempunyai sukses ya. Mereka mempunyai sukses, sebab mereka mempunyai waktu yang menyenangkan bersama-sama. Oke, kemudian sekarang sebagai kesimpulan, keluarga sukses tidak selamanya berhubungan dengan bisnis. Jangan pikir orang yang punya banyak uang itu adalah keluarga sukses. Belum tentu. Banyak anak-anaknya yang jadi keleleran, rumah tangganya hancur, berantakan oleh sebab sukses dalam bisnis ya, sukses dalam tanda kutip ya, ada bisnis tetapi rumah tangganya berantakan. Jadi nggak selamanya itu ada uang adalah sukses, tapi keluarga sukses lebih menekankan adanya relationship antara suami dan istri, mama, bapak dan anak-anak. Itu relationship termasuk hubungan dengan tetangga, hubungan dengan orang lain, termasuk hubungan dengan kita punya teman-teman bekerja di kantor ya. Relationship itu sangat penting sekali. Siapa ada orang yang sukses sekali tetapi dia punya bawahan dia tekan ya. Sangat itu jelek masalah sekali. Relationship. Jadi sukses yang sebenarnya melibatkan good relationship kepada semua pihak ya. Kemudian keluarga sukses harus melibatkan segala aspek kehidupan manusia apa saja, dalam rumah tangga, kerohanian, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, usaha. Jadi jangan sampai salah satu dikorbankan ya. Jadi harus ada keseimbangan. Jangan sampai sukses dalam karir tapi kesehatannya umur 60 sudah sakit jantung ya, atau umur 50 sudah diabetes dan sebagainya. Kita harus ingat ya bahwa sukses itu termasuk di dalam kesehatan. Holistik ya. Jadi keseluruhannya, dan keluarga yang bukan hanya sukses di dunia ini tapi juga di dunia yang akan datang. Sebab ini kan dunia ini sementara aja, tapi forever kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Itu sangat penting. Ya, ingat kita hidup di dunia ini 70 tahun, 80 tahun, 70 tahun kita sudah lewat. Ya, baik. Kemudian mungkin 90 atau 100 tahun, tapi itu akan berakhir dunia ini. Maka kita harus pikirkan sukses di dunia baru ya. Di mana kita akan hidup berapa lama? Forever. Forever and forever is a long, long time. Ya. Luar biasa sekali kiranya Tuhan memberkati kepada kita masing-masing supaya para pemirsa sukses bukan hanya satu bidang, segala aspek kehidupan. Di dalam kehidupan itu sukses adanya. Terima kasih banyak Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang telah membawakan topik pembahasan yang luar biasa. Bagus, ya. Jadi sukses itu bukan dari materi ya. Betul. Tapi hal-hal yang kesehatan, kebahagiaan, waktu dengan keluarga itu yang lebih berarti daripada materi. Betul. Ya. Dan kesehatan peringkat yang tertinggi tadi ya, kalau kita lihat 58%. Memang kalau udah sehat, segala sesuatu dilakukan dengan penuh sukacita, dengan gembira, bahagia memang datang lah ya, sukses semuanya. Amin. Baik, kami kembali mengingatkan kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan atau pertanyaan seputar rumah tangga, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Engkau milikku dalam
Baik, kembali lagi dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, ini pendeta dan ibu pendeta. Saya akan langsung saja membacakan pertanyaan yang pertama. Shalom pendeta dan ibu, keluarga saya adalah keluarga yang berantakan. Bagaimana caranya supaya keluarga saya yang berantakan ini boleh berubah menjadi keluarga yang sukses? Oh ya, thank you katanya. Silakan. Wah, ini harapan tentunya bukan hanya mereka, tapi banyak keluarga termasuk kita lah ya, kalau ya berubah itu. Silakan pendeta, ibu pendeta. Baik, saya ingin sampaikan bahwa sementara masih ada kehidupan, masih ada nafas, masih ada harapan Ya. untuk perubahan. Ya, jadi sementara masih ada nafas. Kalau saya akan berikan ilustrasi, ya, di Jepang ada satu sistem untuk memperbaiki akan itu waste, ya, atau bejana piring-piring atau bejana yang sudah piring-piring pecah. yang sudah pecah, ya, Ya. namanya kisugi, ya. Ya. Jadi itu piring-piring yang sudah pecah, ya, itu dilem, ya, Ya. dan dihiasi dan dilukis, ya, dengan sangat indah sekali dan dijual sebagai satu barang antik yang cukup mahal. Dilukis sambil dikasih cat gold, cat Gold, emas. ya, pakai cat Jadi emas. kelihatan cantik, biarpun sudah pecah belah. Ya, nah jadi ini hanya sebuah ilustrasi bahwa piring Yang sudah yang pecah. sudah pecah masih bisa Utuhkan kembali. diutuhkan kembali. Nah, rumah tangga yang sudah berantakan bukan berarti tidak bisa untuk diperbaiki. Ya. Rahasia yang sangat penting adalah bahwa hanya Tuhan yang Yang dapat. bisa mengubah akan hati. Ya. Jadi datang kepada Tuhan, ya. Kalau dua-dua suami istri siap untuk datang kepada Tuhan, ya, dengan penuh dengan kerendahan hati, ya, maka akan mempunyai hubungan yang lebih baik satu sama lain. Kemudian mempunyai sifat yang siap untuk mengampuni. Berantakan, pasti ada kesalahan yang telah terjadi. Kesalahan tidak selamanya hanya satu pihak. Bukan hanya suami yang salah atau istri yang salah, tetapi umumnya, ya, Dua-dua ada. dua-duanya salah. Misalnya saya ambil contoh, suami selingkuh, mungkin istri tidak memberikan perhatian yang cukup. Istri mungkin selingkuh, kemudian suami tidak memberikan perhatian yang cukup kepada istri. Jadi selalu ada dua pihak yang telah membuat hal itu terjadi. Makanya dibilang we have to learn the two sides of the story. Iya. Harus kita dengarkan dua sisi daripada Oke. cerita. Nah, sekarang datang kepada Tuhan, kemudian mengakui kesalahan masing-masing, ya, dan siap untuk mengampuni satu sama lain, ya, mengampuni satu sama lain, kemudian membina kembali rumah tangga ini, ya, dengan penuh kepercayaan akan ada sesuatu perkara yang lebih baik. Lupakan akan apa kesalahan itu, ya. Sekarang kita mulai sesuatu perkara yang baru, ya, yaitu, ya, hidup yang penuh dengan kasih satu sama lain. Nah, suami dan istri masing-masing memikirkan apa yang saya harus buat untuk membahagiakan dia. Dan artinya suami pikirkan demikian, istri juga pikirkan apa yang saya harus buat untuk membahagiakan dia. Mulai dari tindakan-tindakan yang kecil, ya, maka rumah tangga yang sudah hancur berantakan, ya, itu dapat terbina kembali dan suasananya dapat lebih berbahagia, ya, daripada sebelum adanya suatu masalah. Ya, dibandingkan dengan sebelum ada masalah, akan menjadi lebih berbahagia sekali. Ya. Jadi kita percaya dengan kuasa Tuhan sama seperti, ya, sistem Kisuji tadi, ya, bisa menghasilkan sesuatu yang indah. Tetapi ini terjadi dengan kuasa Tuhan. Ingat prinsipnya, lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat satu sama lebih lain. dekat satu sama lain. Iya.
Amin. Terima kasih banyak. Ya, silakan, Ibu. Ya, saya juga teringat ada satu pendeta yang waktu itu didatangi, dia banyak sekali itu mau bercerai karena berantakan katanya keluarganya. Lalu saya sangat kagum ya, pendeta ini katakan, baik, datang minggu depan semua pakai baju pengantin waktu perkawinan dulu. Jadi pasangan ini datang, semua datang, dia bilang, ingat bagaimana waktu perkawinan, bagaimana Anda mempunyai komitmen untuk mempunyai keluarga bahagia, bagaimana Anda rindu itu. Sekarang pikirkanlah itu dan coba hidupkan kembali keinginan untuk mempunyai keluarga yang bahagia. Ternyata hampir 80% mereka menangis dan akhirnya mereka mengakui memang mereka sudah jauh dari komitmen sebelumnya. Jadi ingat, mereka kembali datang kepada Tuhan, dan dengan datang kepada Tuhan mereka mempunyai kekuatan untuk mengubah kehidupan mereka, memenuhi komitmen masing-masing. Jadi kuncinya memang datang kepada Tuhan. Ingat Joshua, ya, Joshua 1 ayat 8 yang tadi sudah dibacakan oleh Fitri. Kalau kita ingat akan firman Tuhan, maka kita akan sukses. Satu-satunya perkataan sukses di dalam Alkitab ditulis di dalam Joshua 1 ayat 8. Berhasil katanya. Semoga ini yang menanya akan juga bisa mendapat pembaruan daripada keluarganya. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk jawabannya, luar biasa ya. Semoga bisa membantu ya kita semuanya. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya dengar pembahasan malam ini salah satu kunci sukses keluarga adalah bahagia. Bagaimana bisa bahagia kalau tidak ada komunikasi antara suami dan istri? Kembali kuncinya ya, komunikasi ya. Silakan pendeta dan Ibu. Jawabnya adalah tidak bisa, ya, kecuali dua-dua sama sekali tidak bisa komunikasi, ya, yaitu tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, ya, bisu, ya, dan tidak ada tangan untuk menjamah, ya. Kembali, komunikasi itu melibatkan banyak hal, ya. Itu termasuk jamahan tangan, termasuk lirikan mata. Ya, termasuk mendengar atau juga mendengar dengan baik, kemudian termasuk di dalam membicarakan dan mengatakannya. Dan juga tone. Ya, tone suara, ya, tindakan dan sebagainya. Yeah. Baik, jadi komunikasi yang saya ingin sebutkan di sini, saya tidak mengerti maksudnya tidak bisa komunikasi, apakah tidak bisa dia ngomong, ya, oleh sebab dia adalah seorang pendiam, ya, yang satu tidak mau mendengar, ya. Satu perkara yang sangat penting ialah bahwa kasih harus dikomunikasikan. Dinyatakan. Tetapi tidak selamanya harus melalui kata-kata. Tetapi komunikasi kasih karunia dapat dinyatakan melalui perbuatan. Ya. Atau dengan jamahan. Dengan jamahan tangan ataupun dengan nada suara yang baik. Jadi kalau seandainya seorang pendiam tidak bisa mengkomunikasikan, ya, kalau ada kasih sayang, ya, maka itu kebaikan ditunjukkan dengan perbuatan. Ya. Istri capek, langsung suami menolong. Ya. Tidak perlu disuruh-suruh, langsung dia bersihkan. Ya. Misalnya vacuum lantai dan sebagainya. Ya. Itu langsung, ya, dikerjakan. Ya. Jadi itu termasuk satu pernyataan komunikasi, ya, kasih sayang, yaitu melalui tindakan. Tetapi, ya, termasuk juga melalui kata-kata, ya, dan sebagainya. Kalau orang tidak biasa untuk berbicara, bagaimana kalau menulis surat? Menyatakan dengan surat. Dengan kasih sayang. Ada satu apa yang disebut marriage encounter, ya, programnya adalah, ya, 2020, ya. 10-10 atau 2020, ya. Tulis untuk 20 menit, ya, kemudian, ya, masing-masing baca, kemudian diskusikan, ya. Itu adalah salah satu hal yang bisa memperlancar komunikasi antara hubungan suami istri. Jadi komunikasi akan membangun hubungan, mempererat hubungan supaya makin lama makin bahagia, ya. Tetapi yang sangat penting adalah kasih sayang, dan itu tunjukkan dengan perbuatan, kemudian
perlu sekali untuk menyatakan itu kasih sayang. Ya. Kita sudah bahas itu. Kalau Anda yang bertanya ini bisa lihat di dalam YouTube mengenai komunikasi keluarga. Sebab kami sudah tuliskan buku ini, komunikasi keluarga, begitu tebal. Nggak akan mungkin kami jawab dalam tempo 5 menit ya. Jadi Anda bisa lihat di dalam YouTube ya mengenai obsesi hati mengenai komunikasi keluarga. Dan semoga komunikasi Anda sekeluarga dapat diperbaiki. Remember, I statement. Saya kecewa, saya sedih, saya merasa amat sakit hati dan sebagainya. Jadi itu. Jadi dikasih tahu bahwa kita dalam keadaan sakit hati, kita dalam keadaan sedih, tetapi tidak bikin menuduh kepada dia. Tidak buat marah. Tidak buat marah. Kemudian untuk pemirsa yang bertanya ini bisa lihat di YouTube tentang berapa banyak obsesi hati episode yang bahas tentang komunikasi. Komunikasi suami istri atau komunikasi dengan anak-anak, komunikasi dengan mertua, dan sebagainya. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta untuk jawabannya. Baik, ke pertanyaan berikut. Apakah bagi para janda dan duda yang sudah ditinggalkan pasangan mereka bisa mendapatkan sukses dalam keluarga karena mereka sudah kehilangan belahan jiwa mereka? Oh, ya silakan pendeta dan ibu pendeta. Dengan seninya bisa, kenapa tidak? Ya, sukses itu ya kembali adalah sesuatu perkara yang holistik. Ya, itu seorang bisa sukses di dalam memiliki kesehatan yang baik, ya. Seorang bisa sukses di dalam mendidik akan anak-anak, ya, walaupun janda, ya, ataupun duda bisa mendidik akan anak-anak, ikut membantu lah di dalam mendidik akan anak-anak supaya anak-anak atau cucu-cucu dapat berkembang dengan baik. Dan kami senang bahwa seminggu 3 kali kami ikut bantu jaga cucu, ya. Jadi kami ikut ya mengajar mereka, memberikan cerita rohani kepada mereka, ya, bermain bersama-sama. Saya begini tua masih lari-lari, ya. Saya lari-lari dengan anak-anak, ya. Jadi lompat. Jadi itu menunjukkan bahwa kita bisa mempunyai peranan untuk memberikan sukses, ya. Dan Anda adalah orang yang sukses kalau Anda mempunyai anak-anak yang berhasil dengan baik, ya, cucu-cucu yang berhasil dengan baik, ya. Biarpun sudah duda ataupun sudah janda. Ya. Dan walaupun rumah tangga misalnya hidup dengan sederhana, tetapi kalau kita menanamkan pentingnya nilai-nilai kekristenan yang baik, rajin bekerja, kejujuran, nilai kejujuran saja yang ditanamkan kepada anak-anak itu bisa memberikan mereka akan lebih sukses. Sebab kalau mereka bekerja nanti, mereka artinya perusahaan akan mencari orang yang jujur, orang yang rajin. Itu adalah 2 nilai yang sangat penting dalam rumah tangga dari Alkitab yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Ini bisa dibuat oleh janda atau duda. Baik, terima kasih banyak jawabannya. Jadi semuanya mungkin ya? Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya sering mendengar juga ada yang bilang bahwa bahagia tidak harus karena uang. Tapi satu sisi kita sangat butuh uang. Sebenarnya posisi uang seperti apa, pendeta? Sehingga kita tidak dibutakan ketika mencari uang. Wow, baik sekali pertanyaan ini. Silakan pendeta dan ibu. Ya, pertama memang kebahagiaan tidak harus karena uang. Ya, oleh sebab begitu banyak orang yang punya uang, ya, tetapi tidak bahagia. Ada seorang di Amerika dulu namanya Paul Getty, luar biasa sukses di dalam usaha minyak, makanya disebut raja minyak. Ya, dia kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. 5 kali dia kawin, 5 kali dia cerai. Ya, kemudian dia selalu menyendiri, ya, makan sendiri, dan dia terasa tidak bahagia. Ada sesuatu yang kurang dalam diri, ya. Dan apakah yang dia katakan? Saya adalah orang yang paling kesepian di dunia ini. Ya. Jadi dia sukses di dalam soal bisnis, tetapi ternyata dia tidak sukses di dalam soal keluarga. Ya. Nah, tadinya saya mau masukkan di dalam ilustrasi, tetapi lupa. Tetapi itulah sangat penting untuk kita ingat bahwa sukses tidak tergantung kepada uang. Nah, kemudian
kalau sukses tidak terlalu penting kepada uang, tetapi uang itu penting juga penting untuk hidup, dan Tuhan memberikan kepada kita kesanggupan untuk mencari kekayaan. Misalnya kita lihat di dalam buku Ulangan pasal 8 ayat yang ke-18. Oke. Kita sebutkan sebagai berikut ya. 8 ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, ya, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi Tuhan yang memberikan kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Jadi kalau misalnya Anda ya berusaha kaya, ya membuat bisnis, itu adalah oleh sebab Tuhan yang memberikan apa kesanggupan itu. Jadi segala berkat itu adalah berkat Tuhan. Nah, untuk apa kalau gitu? Sebab Anda tanyakan apa peranan daripada uang? Ya, kita sebutkanlah harta. Apa peranannya? Yang pertama, supaya Anda bisa hidup. Sebab Anda untuk makan perlu makanan. Itulah sebabnya diberikan kesanggupan untuk bekerja supaya Anda dapatkan cukup uang untuk makan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya Anda dapat membantu akan pekerjaan Tuhan. Ya, kalau Anda lihat ya dalam buku Maliaki pasal 3 ayat 10 sampai 12 dan sebagainya, kita harus mengembalikan apa yang Tuhan punya. Jadi untuk kemajuan pekerjaan Tuhan seluruh dunia diperlukan akan dana ya untuk pembangunan gereja atau kegiatan yang lain. Tuhan mau supaya kita menggunakan dana itu untuk membantu pekerjaan Tuhan. Artinya kita bekerja sama dengan Tuhan. Ya. Yang ketiga, Tuhan memberikan harta itu ya untuk supaya kita menolong mereka yang kekurangan. Jadi kalau kita lihat sekitar kita oleh saat pandemik ini banyak yang lapar dan sebagainya, Tuhan merencanakan supaya Anda bisa menggunakan harta untuk menolong mereka. Kemudian Anda lihat sekitar Anda banyak juga yang anak yatim piatu, ya. Maka Anda punya tanggung jawab untuk menolong mereka. Jadi adanya orang-orang yang kekurangan, orang-orang miskin adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita dapat memupuk sifat kekristenan yang baik dan tidak mementingkan diri, dan kita dapat membentuk tabiat Kristus. Ya. Itulah sebabnya kami bangun ya panti asuhan, ya 10. Panti asuhan. Dan kalau misalnya ada di antara pemirsa yang mempunyai anak yatim piatu, ya kenal anak yatim piatu, tetangga, tidak peduli agama apa saja, ya tolong kasih berita kepada kami, ya kasih kepada Hope Channel, kepada Hope Channel, ya di sini ada Hope Channel, ya kirim berita kepada Hope Channel. Ada tempat untuk ada yang di Jakarta, ya. Jadi untuk mereka yang datang dari Sumatera Selatan ataupun Jakarta ataupun Jawa Barat bisa masuk di panti asuhan kami di Jakarta. Untuk yang dari Jawa Tengah bisa masuk ke panti asuhan kami yang di Semarang. Yang di Jawa Timur masuk di panti asuhan kami di Purwodadi. Ya. Untuk di Manado ada di Kawangkoan, ya di Ambon ada, ya di Kupang ada. Kemudian di Medan ya untuk Sumatera Tengah dan Sumatera Utara masuk di panti asuhan kami di sana, ya. Jadi hubungi Hope Channel, maka kami menyediakan tempat pendidikan, tempat bernaung, bimbingan rohani supaya mereka yang kekurangan artinya bisa untuk teruskan sekolah. Dan kami senang banyak panti asuhan ya. Banyak yang telah berhasil. Yang telah berhasil, ada yang jadi pendeta, dari guru. Baru kemarin ada satu anak panti yang waktu kami ke Ambon, kami lihat wah dia ranking 1 ya, tapi tidak ada ibu, ya, saat meninggal waktu dia bayi. Kemudian bapaknya sudah tidak tahu di mana, ya dia tinggal sama neneknya dan neneknya juga tidak sanggup. Akhirnya dia masuk di panti asuhan, ya tamat SMA, ketemu dengan gadis ini namanya Ellen. Ayo ke Bandung saja sekolah. Sudah tamat bulan Juni dan kami dapatkan berita minggu lalu bahwa dia sekarang bekerja sebagai sekretaris ya di kantor daerah di Ambon. Ya. Satu hal yang memberikan sukacita bukan? Nah, Anda
tanya apa peranan uang. Tuhan mau supaya kita gunakan untuk menolong sesama, ya. Kemudian membantu pekerjaan Tuhan dan juga untuk biaya hidup Anda, ya, supaya Anda juga bisa hidup, ya, dan rumah tangga bisa mempunyai kecukupan. Tetapi berhati-hati, jangan sampai pelit, jangan sampai kikir, ya. Jadi mencari hanya untuk kepentingan diri. Ingat, Tuhan memberkati untuk kita menjadi Berkat untuk orang bagi lain. orang lain. Dan ingat, apa yang kita perlukan bukan apa yang kita mau. Your needs beda dengan your wants, ya. Anda mau gini banyak, maunya banyak, ya. Tapi keperluannya hanya segitu. Jadi biar sudah kecukupan, kita bisa memberikan, menolong, terutama keluarga-keluarga kita yang perlu pertolongan, ya. Jadi mudah-mudahan ini mencari uang untuk menjadi berkat untuk orang lain. Baik, terima kasih Luar jawabannya. biasa, ya. Iya, pendeta dan ibu pendeta jawabannya. Ini jadi satu juga pelajaran buat kami, ya. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya. Kami ingin sekali menggunakan waktu untuk diri sendiri dan bersama keluarga sehingga bisa refreshing. Tapi kami yang hidup di kota sepertinya agak susah, pendeta. Karena kami harus bekerja yang sangat padat dan kalaupun ada hari libur, tetap saja harus membawa pekerjaan ke rumah. Apakah memang harus cari kerjaan yang lain? Mohon bantuannya, pendeta. Silakan. Pendeta dan Ibu. Ya. Pekerjaan. Kita ada satu pelajaran, salah satu episode dari Obsesi Hati yang kami kasih judul terlalu sibuk, pakai tanda tanya. Terlalu sibuk, ya. Nah, satu hal yang sangat penting ialah bahwa kita harus mempunyai keseimbangan dalam program kita, ya. Jangan kita mempunyai adiksi, ya. Adiksi itu bisa saja adiksi dalam narkoba, tetapi bisa juga adiksi di dalam bekerja. Ya. Jadi memang kebutuhan itu tidak selamanya ada. Tetapi apakah mungkin kalau misalnya jam kerja dikurangi, ya, dan Anda tetap mempunyai satu kecukupan, ya. Jangan pikirkan tentang kemewahan. Banyak orang yang memikirkan yang terlalu jauh, ya. Jadi terus-terus ngumpul-ngumpul, ya, sampai akhirnya Anda kehilangan waktu dengan anak-anak, ya. Sementara anak-anak itu besar, oleh sebab Anda juga tidak punya waktu dengan mereka, sesudah mereka dewasa, mereka juga tidak ada waktu untuk Anda. Dikirimlah ke rumah jompo. Maka mereka kirim Anda ke rumah jompo, dan oleh sebab masuk di rumah jompo tidak rasa diperhatikan, akhirnya jadi mati lebih cepat. Saudara-saudara, ya, kita perlu ingat bahwa kita perlu waktu keluarga, ya. Dan dalam kesibukan paling sedikit selalu kontak, ya. Sekarang ini dengan gadget, ya, walaupun bekerja, ya, kan tidak terus-terusan door-to-door. Waktu makan siang, bagaimana kalau kita makan siang sama-sama, ya. Kumpul, ya, makan siang. Atau kalau tidak mungkin paling sedikit bercerita, bagaimana sekarang, ya, di sekolah dan sebagainya. Itu dengan anak-anak, ya, atau dengan istri dan sebagainya. Tetap komunikasi itu sangat penting sekali untuk membina hubungan rumah tangga, ya. Jadi jangan sampai Anda hanya kerja-kerja terus yang rusak kesehatan Anda, hubungan dengan keluarga, ya, dan memberikan satu penyesalan di masa kemudian. Ingat, Anda mungkin bisa lihat di tayangan daripada YouTube bagaimana telah dikumpulkan penyesalan terhadap orang waktu dia semua meninggal. Menyesalnya adalah tidak mempunyai waktu bersama-sama dengan keluarga. Jadi mudah-mudahan ini prioritas yang utama, tidak dilalaikan oleh Anda yang bertanya ini. Ya, itu adalah kalimat dari penelitian yang cukup banyak di Amerika, di Australia, dan sebagainya. Bagaimana? Waktu ditanya, apa yang Anda rasa yang menyesal, yang Anda sesali? Ya. Dia bilang, kami tidak cukup waktu dengan keluarga. Ya. Karena cari uang terus. Jadi biarlah kita padahal sesudah seimbang. Dapat uang jadi sakit, jadi menderita. Kemudian Anda tidak bisa nikmati uang itu. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya, pendeta dan ibu pendeta. Baik, pertanyaan berikutnya. 2 tahun ini membuat kami sekeluarga tersiksa, pendeta. Karena kami tipe orang yang suka berbaur dan bersosial.
Betul sekali tadi materi pendeta tentang bersosial. Apa pendeta punya cara untuk kami bisa tetap bersosial? Kami mau berinteraksi dengan orang secara langsung. Silakan pendeta dan Ibu. Baik, kabar baiknya sekarang Sudah divaksinasi? kalau sudah divaksinasi ada kemungkinan untuk berinteraksi dengan lebih baik, bukan? Iya. Saya tidak tahu sebab kami sedang mengurus perjalanan orang menuju ke Israel. Israel sekarang tutup lagi. Tadi pagi tulis ditutup kembali karena Omikron. Also Omikron, ya. Tetapi minggu lalu sudah terbuka, ya. Tetapi harus divaksinasi, ya. Saya rasa yang ditutup itu adalah untuk negara-negara Afrika tertentu, ya. Jadi untuk Indonesia terbuka untuk Israel misalnya, kami sedang menyiapkan, ya. Banyak orang yang kami sudah siapkan sejak 2 tahun yang lalu untuk pergi, tetapi dikatakan kalau vaksinasi, ya sudah selesai vaksinasi dengan 2 kali dan juga melalui booster, ya. Jadi ada kemungkinan untuk lebih berinteraksi. Namun untuk sementara itu, ya kita tetap bisa berkomunikasi dengan Zoom, ya. FaceTime. Ya, Anda dengan famili ataupun teman-teman, ya Anda bisa berinteraksi dalam jarak jauh, ya, dan bisa tertawa-tawa. Dan kami senang sekali, ya, oleh sebab melalui Zoom ini kadang-kadang kami bisa ketemu dengan orang-orang yang kami sudah tidak ketemu sejak 50 tahun yang lalu. Tanpa bayar 1 sen pun. Ketemu orang dari Holland, dari Amerika, dari Afrika, dari mana-mana, dari Indonesia. Ya, sangat senang. Jadi masih bisa bersosialisasi biarpun dalam keadaan pandemi ini. Iya. Dan memang benar, ya. Kami pun hari Sabtu, kami senang. Pertama kali kami bisa mengundang orang datang ke rumah, ya, sesudah pandemi. Tapi semua sudah vaksinasi. Jadi kita makan sama-sama, bercerita ini. Jadi kalau sekiranya Anda dalam keadaan setelah pandemi, apalagi ini di Indonesia, ya, sekarang kan sudah lebih baik keadaannya. Bisa bersosialisasi, tapi jangan terlalu banyak yang diundang. Ya, hari Sabtu kemarin kami mengundang 9 orang. Ya, jadi kami semua 12 orang makan di rumah. Jadi dengan kami 12, ya. Senang sekali. Ya, kami bercerita, bahkan bercerita dari siang, ya, sudah kami pulang dari gereja sampai jam 11 malam. Ya, kami habis makan siang kami jalan keluar lihat kami punya compound dan sebagainya, tutup sahabat, kemudian kami sama-sama makan lagi malam, terus main game, Mexican game. Jadi enak bersosialisasi. Kami juga suka bersosialisasi, ya. Jadi kepada orang yang bertanya ini bisa, tapi asal sudah vaksinasi. Harus vaksinasi dulu, jadi caranya lebih safe. Ya. Baik, terima kasih pendeta dan Ibu pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut, salah satu ciri sukses adalah mengamalkan iman, seperti yang pendeta sampaikan. Bagaimana dengan keluarga saya yang masih belum memiliki iman yang sama dengan istri? Apakah wajib kita samakan dulu, pendeta? Silakan pendeta. Oh ya, itu adalah sangat wajib. Prioritas utama. Seiman. Tetap doakan. Biarlah istri Anda juga berdoa, Anda juga berdoa. Ya, persamaan iman itu adalah sangat penting sekali. Jadi Anda bisa share, ya, keindahan daripada iman kita itu. Ya, untuk saya secara pribadi, ya, kebetulan saya itu datang dari keluarga yang non-Christian. Ya, kemudian akhirnya, ya, menjadi melalui 3 denominasi sebelum akhirnya mengimani apa yang saya imani sekarang ini. Ya, jadi saya dapatkan satu perkara yang indah sekali. Ya, dan itulah yang kita bisa kabarkan. Kenapa? Sebab iman atau gereja yang saya imani itu, ya, dia percaya kepada keseluruhan Alkitab, ya, bahwa keselamatan itu melalui kasih karunia, kita harus menurut hukumnya, termasuk memelihara kesehatan, ya, dengan baik, ya, dan juga bersosialisasi dengan baik. Maka saya merasa sesuatu hal yang sangat indah dengan apa yang saya imani. Ya. Itulah sebabnya Anda juga bisa mempunyai hal yang sama, ya, hal yang indah yang harus di-share. Dan iman yang sama dalam rumah tangga itu peranan yang penting, peranannya sangat penting.
Kemudian ya kepada anak-anak supaya mempunyai iman yang sama, dan itu adalah satu berkat yang luar biasa. Kemudian ya bisa share juga kepada orang lain. Terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Sering sekali orang dinilai sukses dari materi mereka. Namun kenapa cenderung orang-orang kaya tersebut sombong? Padahal kalau menurut pembahasan tadi, kesuksesan materi tersebut bukan karena kita sendiri, tapi karena kasih Tuhan. Ya, dari Tuhan ya. Silakan Pendeta dan Mereka Ibu. sombong sebab sering Tidak menyadari bahwa Tuhan yang Ya. memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan akal budi untuk mendapat uang. Jadi saya ingin sebutkan tentang apa yang disebut esteem, ya, nilai diri. Banyak orang yang menganggap bahwa nilai diri itu mempunyai nilai tambah, ya. Kalau punya harta, kalau dia pintar, kalau dia ganteng, ya, atau cantik, ya, kemudian dia datang dari keluarga berada, ya. Jadi oleh sebab dia punya esteem itu telah tinggi, ya, dia merasa bahwa dia lebih baik dari orang lain, ya. Jadi oleh merasa lebih baik dari orang lain, dia merasa sombong, ya, dan merasa bahwa yang mencapai, ya, Adalah dia sendiri. ya, kesuksesan itu adalah dia Dia sendiri. sendiri, ya. Nah, hari Sabtu kemarin kebetulan saya khotbah di gereja saya, ya, dan salah satu yang kami ceritakan, kita bicara tentang bersyukur, ya, kemudian kami ceritakan pengalaman daripada seorang yang bernama Heli, ya, seorang penulis. Di kantornya dia ada sebuah lukisan, ya, dan lukisannya itu, ya, Di atas ada satu tiang. kura-kura di atas satu tiang. Jadi tiang begini, kura-kura di atasnya. Kemudian kalau orang bertanya, Kok Pak ada kepada- lukisan itu kok di ada kantor? lukisan itu, ya, ini untuk mengingatkan saya bahwa saya tidak boleh sombong. Kenapa? Ya, kenapa kura-kura ada di atas ini? Pasti ada orang yang taruh di situ. Kura-kura di atas tiang. Jadi ada orang yang taruh kura-kura itu di atas tiang sampai dia bisa berada di atas tiang. Nah, kita harus ingat, ya, kayak, ya, atau yang berpendidikan dan sebagainya, kita berada di posisi sekarang ini oleh sebab seorang pernah menolong kita. Betul tidak? Benar. Ya, apakah orang tua atau teman dan sebagainya. Saya, ya, datang dari keluarga sederhana, ya. Tuhan telah berkati, ya. Jadi pertolongan itu datang dari apa? Tuhan. Tetapi melalui siapa? Melalui manusia. Usaha saya bekerja, jual buku, bekerja dan sebagainya. Sedangkan di Andrews University saya harus jual buku, ya. Ada Mau orang merit yang juga. beli, ya, mau merit juga, saya jual buku dulu di Kanada. di Kanada, ya. Jadi supaya dapatkan dana untuk membantu membiayai menikah, ya. Kemudian ada orang, ya, yang saya tidak kenal, kalau waktu saya hutang, ada yang membantu saya punya uang sekolah. Kenapa? Sebab Tuhan tahu rupanya bahwa saya akan kembali ke Indonesia untuk bekerja, untuk melayani pekerjaan. Tuhan mempunyai cara yang luar biasa dalam menolong saya. Artinya ada orang yang sudah menolong saya, ya. Begitu juga Anda kan pasti ada orang yang menolong. Tidak ada orang yang hidup sendiri saja. Pasti ada orang yang menolong. Jadi sama seperti kura-kura itu, ada orang yang meletakkan dia di atas tiang. Begitulah kita masing-masing. Ada orang yang kita tolong. Sebab itu jangan sombong. Jangan sombong. Baik. Luar biasa ya. Memang sangat mengena itu Ya, ilustrasi. jawabannya Ya, bagus betul. sekali, betul itu. Jangan sombong. Semua berasal dari Tuhan, ya. Ya. Betul. Baik, pertanyaan berikut datang dari Medan. Shalom Rita, saya ingin bertanya. Saya dan suami tidak bisa komunikasi mengenai masalah uang. Karena kalau ada uang, dia mau simpan semua. Karena dia memang rajin menabung. Tapi saya merasa tersiksa. Dan suami saya sulit membantu keluarga. Kalau gini kan tidak sukses. Terima kasih. Oh, ada sambungannya. Dan bagaimana caranya supaya suami tidak kikir dan mau berbagi? Silakan.
Soal ini sebetulnya harus dibahas Belum sebelum menikah. menikah. Oke. Hmm. Sebelum menikah harus dipikirkan siapa yang Pegang pegang uang. Mungkin Anda punya suami adalah orang yang bisa pegang uang, ya, makanya ya dia yang simpan uang. Hmm. Ya. Pertanyaannya, apakah mungkin Anda termasuk orang yang Yang boros. tidak bisa pegang uang? Ya. Kalau orang yang tidak bisa pegang uang, ya kemudian tidak diberi kesempatan untuk pegang uang, langsung apa? Tersiksa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kebutuhan keluarga tercukupi atau tidak? Ya, kalau cukup, ya puaslah dengan apa yang ada. Kalau tidak cukup, ya harus sampaikan kepada suami. Nah, kepada sang suami, ya bicara dengan terus terang. Ya, ayo sayang, kita buat anggaran sama-sama. Iya. Duduk sama-sama Duduk dan sama-sama. membahas apa Iya. yang diperlukan. Ya, oke. Kita biaya satu hari, untuk makan, ya kita lihat berapa, ya. Jadi kita perlu beras berapa kilo, oke? Untuk sayur, untuk tahu, untuk tempe, ya, atau daging, ya, misalnya. Bikin perhitungan sama-sama, ya. Kemudian sampaikan kepada suami. Coba lihat, ya, inilah kebutuhan kita. Kemudian, ya, biaya listrik, biaya air, ya. Bukankah tagihan itu datang ke rumah, ya? Jadi kira-kira berapa yang kita bisa sisihkan untuk semua anggaran belanja. Kemudian, ya, kita perlu juga untuk berlibur, kita juga perlu untuk mengadakan biaya pergi ke gereja ataupun dan sebagainya. Buat anggaran sama-sama supaya sang suami melihat bahwa memang uang itu tidak mencukupi, ya. Jadi mungkin pakaian baru, kira-kira berapa waktu kita tidak perlu kita setiap bulan punya pakaian baru, ya. Tetapi ya kita paling sedikit tahun baru kita perlu mau punya pakaian baru misalnya. Oke, kira-kira berapa dananya. Jadi kalau suami yang pegang itu uang, maka dirundingkan bahwa supaya semua anggaran itu dapat terpenuhi, ya. Dan kalau uang itu disimpan, mungkin juga sang suami mempunyai pemikiran, ya, untuk biaya pendidikan anak nanti. Ya. Jadi disiapkan untuk anak itu kalau misalnya terjadi apa-apa, ya, atau misalnya masuk ke perguruan tinggi sudah ada dana dan sebagainya. Tetapi sang suami diharapkan untuk terbuka, ya. Jadi open Open communication. communication, transparan, ya. Kita ada di bank, ya. Uang sejumlah sekian dan inilah yang disiapkan untuk ini, ya. Istri saya tahu, ya, berapa uang kita, ya, untuk uang pensiun dan berapa yang kita terima setiap bulan, ya. Kemudian berapa yang misalnya untuk retirement funds dan sebagainya, dia tahu. Oke. Jadi itu satu hal yang sangat penting, Bapak suami istri harus mengetahui transparan dalam keuangan supaya rumah tangga itu terbina dengan baik. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya, Pendeta dan Ibu. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Selamat malam Hope Channel. Saya ingin bertanya untuk acara Obsesi Hati. Saya dan suami saat ini menjalani hubungan jarak jauh, beda kota, karena pekerjaan, dan jarang sekali punya waktu untuk bertemu. Suami tipe orang yang sangat cuek. Sejak pacaran, kami paling sering berdebat karena masalah cueknya. Saat ini saya sedang hamil anak pertama kami, dan sebenarnya sangat membutuhkan perhatiannya. Hanya saja, ia kurang peka dan tidak paham kebutuhan istrinya yang sedang hamil. Saya sering menyampaikan, tapi ia tetap tidak berubah, sampai saya lelah untuk menyampaikannya. Saya juga sudah tidak ada mertua yang mungkin bisa menasihati suami saya agar berubah. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan Pendeta dan Ibu. Pertanyaan yang mirip seperti ini sepertinya sudah pernah ditanyakan dulu, ya.
Baik, poin yang sangat penting ialah ya ini berpisah oleh satu pekerjaan. Ya, maka keluarga berpisah bukanlah satu perkara yang ideal. Ya. Bagaimana kalau Anda mencari jalan keluar, yaitu misalnya Anda bersama-sama dengan suami, ya. Kan suami bekerja di sana mungkin paling sedikit sewa kamar, kan dalam satu kamar bisa 2 orang yang tinggal, ya. Misalnya atau ada apartemen dan sebagainya. Jadi lebih bagus bersama-sama ya di tempat tersebut, ya. Sampai dan saat yang sama coba mencari pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah. Kalau seandainya ya bisa dikerjakan di rumah, atau ya mencari pekerjaan yang Anda tidak perlu, artinya suami harus berpisah, ya. Jadi kehadiran daripada suami sangat penting sekali, apalagi pada saat lagi hamil, ya itu sangat penting sekali. Jadi usahakan supaya jangan berpisah, ya. Itu satu. Yang kedua, ya usahakan untuk dapatkan mencari jalan ya supaya jangan terpisah, termasuk misalnya melakukan pekerjaan di rumah ataupun coba mencari pekerjaan yang lain yang bisa suami lakukan dan tidak berpisah dari luar kota. Yang kedua, ya, yang berikut adalah ya mengenai masalah suami yang cuek, ya memang agak susah untuk merubah seseorang, ya. Dan banyak laki-laki yang memang serba cuek, ya, tidak terlalu peka, ya. Jadi mungkin dia tipe daripada keluarga seorang yang kolerik, ya. Jadi kalau kolerik itu adalah sifatnya, temperamennya adalah cuek. Jadi Anda tidak bisa mengubah seorang untuk langsung memberikan perhatian secara cepat. Tetapi setiap orang itu sering mempunyai temperamen yang lain yang mungkin lebih peka, mungkin juga walaupun dalam kategori yang kecil, ya. Misalnya ya bisa ada flegmatiknya, ya, di mana ataupun melankolik yang sangat perasa, ya. Ada kadar-kadar tertentu, ya. Untuk itu, ya, kalau seandainya Anda tidak sudah sampaikan kepada dia tidak mau berubah, mungkin melalui teman baiknya, ya, tetapi dengan tidak hal yang menyinggung. Ya. Kemudian Anda waktu menyampaikan kepada dia juga, ya, coba jangan dengan sifat menyalahkan. Gunakanlah sistem komunikasi yang baik seperti yang kita pernah bahas. Saya sedih loh, ya, lagi saya hamil, saya ditinggalkan. Jadi saya sangat sedih sekali, ya. Apakah kalau nanti anak ini kalau misalnya saya melahirkan, apakah saya harus pergi naik beca? Ya, misalnya. Ya, jadi coba berikan komunikasikan tetapi dengan tidak menyalahkan. Ya, saya merasa sedih, saya merindukan kehadiran sayang dengan saya, ya, dalam keadaan seperti ini, ya. Jadi diharapkan dia dapat lebih peka, atau melalui teman akrabnya, ya, melalui teman akrab, ya, untuk dengan cara yang tidak menyinggung, atau melalui pendeta setempat, ya. Pendeta setempat. Sebab temperamen yang berbeda, tapi bukan berarti tidak mungkin akan berubah. Spirit control temperament, ya, itu bisa juga. Makanya dengan adanya bimbingan dari seorang pendeta, mungkin dia bisa berubah dari keadaan yang cuek menjadi keadaan yang lebih memperhatikan istri yang sedang hamil. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Memang kalau orang cuek ini susah, ya. Memang saya juga punya saya kenal, ya. Merubahnya itu susah tuh, harus dengan pertolongan Roh Kudus, ya, orang-orang itu bisa. Baik, pertanyaan. Iya. Baik, berikut pertanyaan. Terima kasih banyak untuk nasihatnya pendeta. Saya sedang berjuang dengan suami saya. Menurut saya dialah yang harus banyak berubah, karena sudah menjadi suami yang tidak baik buat saya. Oh, ada masalah di suami istri. Karena terlalu banyak permasalahan suami saya. Sampai-sampai saya susah melihat apa yang bisa saya perbaiki dalam hidup saya sebagai istri. Apakah ada solusi, pendeta? Karena terlalu banyak kesalahan suami saya. Oh, kasihan. Silakan, pendeta, ibu pendeta. Ya, kita menaruh simpati dengan apa yang terjadi, ya. Namun kita harus ingat bahwa tidak mudah untuk mengubah seseorang, ya. Bahkan, ya, seorang istri tidak boleh menuntut bahwa suaminya akan berubah.
Hmm. Jadi yang harus merubah adalah diri sendiri. Ya. Dan salah satu daripada perubahan itu adalah menerima akan keadaan daripada suami. Itu satu poin yang saya ingin sampaikan. Kedua, walaupun tidak mudah, bukan berarti tidak mungkin. Ya. Dan perubahan seseorang itu hanya dengan kuasa Tuhan. Ya. Itulah sebabnya perlu berdoa. Ya. Berdoa dan mengingatkan firman Tuhan. Ya. Jadi itu poin yang kedua adalah Anda banyak berdoa untuk supaya suami mengalami suatu perubahan. Ya. Poin yang ketiga, ya, adalah coba ingatkan ya beberapa hal dengan sistem komunikasi yang baik seperti yang kami sebutkan berulang-ulang. Ya. Saya sedih, ya. I statement. Saya, ya, dan artinya menggunakan I statement dengan tidak menuduh. Ya, maka diharapkan bahwa akan ada suatu perubahan. Kemudian faktor yang keempat, ya, kadang-kadang ya kita harus menggunakan apa yang terjadi dengan keluarga. Misalnya, sayang, kira-kira ya teladan apa yang kita mau berikan kepada anak kita. Kami. Ya. Kalau lihat anak-anak ini, ya, masa depannya itu bagaimana kalau dia selalu melihat berbagai macam kesalahan daripada papanya. Ya, mereka akan belajar, ya, dan merasakan itu satu hal yang biasa. Sayang, ya, marilah sama-sama kita selesaikan masalah ini, ya, supaya jangan sampai kita memberikan teladan yang buruk kepada anak-anak. Ya. Sebab anak-anak belajar by modeling, ingat itu. Kemudian faktor yang kelima, sayang, jangan sampai ada malapetaka yang terjadi baru kita berubah. Jadi ada banyak kadang-kadang orang berubah sesudah terjadi satu krisis, misalnya krisis ekonomi ataupun krisis kesehatan. Ya, saya tidak tahu kesalahan apa yang dibuat. Misalnya kita ambil saja dia punya kesalahan itu adalah mabuk-mabuk. Jadi jangan sampai tunggu sampai dia mempunyai sirosis, liver cirrhosis, ya, baru akannya baik. Ya, kan terlambat. Kalau dia punya kelemahan itu misalnya merokok, jangan tunggu sampai dia punya kanker paru-paru baru dia berubah atau mempunyai emfisema, ya. Jadi berubahlah sekarang sebelum terlambat. Jadi itulah lebih kurang 5 langkah yang kami ingin sampaikan. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Waktu kita sudah habis, Pendeta dan Ibu Pendeta. Silakan closing statement dari Pendeta Kuntaraf dari Kita semua ingin untuk sukses, ya. Tetapi janganlah sukses dilihat dari segi bisnis, ya, sukses. Tetapi biarlah kita lihat sukses dalam relationship. Relationship dengan siapa? Dengan Tuhan. Relationship dengan Tuhan, dengan pegawai sesama, dengan suami istri, dengan anak-anak. Dengan demikian maka kita boleh membina sukses yang sejati dalam rumah tangga, kerohanian, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Dan juga dalam kerohanian di mana kita menyiapkan diri bukan hanya sukses di dunia ini, tetapi sampai sukses di sorga. Itulah 2 harapan kita masing-masing. Amin. Kami mengundang Pendeta Kuntaraf untuk membawakan kata tutup. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur oleh sebab kami telah belajar bagaimana pentingnya untuk mempunyai rumah tangga yang sukses. Rumah tangga yang sukses adalah jikalau kami mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan, sumber kesehatan, sumber kebahagiaan, sumber damai sejahtera. Biarlah kami boleh selalu dekat dengan Tuhan. Kami semua boleh sukses di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam kerohanian, dan kami dapat menyiapkan diri kami untuk kedatangan Yesus yang 2 kali. Dan berkati akan keluarga Fitri dengan beliau Sumampau, keluarga Hope Channel, keluarga semua kami, supaya tetap sukses dalam segala hal untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf untuk pembahasan pada malam hari ini. Sampai jumpa Senin depan. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Baik, saat ini kami kembalikan ke Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta dengan Dian Pangandahe. Dian, kami persilahkan. Terima kasih banyak Bapak Leo dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus yang telah memandu acara ini dengan baik. Kami yakin dan percaya
pertanyaan yang telah terjawab itu dapat menguatkan saudara-saudara kita yang menyaksikan acara ini. Terima kasih juga kepada Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Catherine Kuntaraf yang telah memberikan tips dan nasihat bagi kita semua. Saya yakin ini bukan hanya untuk suami, istri, orang tua, tapi juga kepada anak-anak. Jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini, Anda masih bisa menyaksikan melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome channel 870 dan juga melalui sosial media Hope Channel Indonesia di Facebook ataupun YouTube. Dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan Hope Channel Indonesia selama 24 jam di website kami di hopechannel.id dan juga aplikasi Hope Channel Indonesia di App Store maupun Play Store dari gadget Anda. Sahabat Doa Hope Channel juga sangat terbuka dalam menerima setiap permohonan doa, pertanyaan, dan topik apa yang ingin dibahas di episode berikutnya Obsesi Hati. Hubungi kami melalui nomor yang tertera pada layar kaca Anda agar kami bisa menjawab semua pertanyaan yang Anda kirimkan. Akhir kata, saya Dian Pangendaheng dan seluruh kru yang melayani pada malam hari ini ingin mengucapkan selamat malam, sehat selalu, dan Tuhan memberkati.